Halo adik-adik, kalian ingin tahu 5 tips supaya kalian auto lolos di SNBT tahun 2023 besok? Simak selengkapnya di video kali ini. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Dari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12, SMA, SMK, ataupun gap year di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian berkesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Dari Kampus akan membahas 5 tips agar adik-adik auto lolos di SNBT tahun 2023. Nah, salah satunya adik-adik harus memahami 4 subtes terbaru di SNBT tahun 2023 besok. Apa saja 4 subtesnya tersebut? Wah, kalian yang saat ini belum tahu, maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya seputar kampus. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian. Baik, langsung saja saya teruskan informasi seputar 5 tips bagaimana kalian berpeluang besar atau bisa auto lolos di SNBT tahun 2023 besok. Nah, oke, adik-adik, saya sapa bagi adik-adik yang saat ini mungkin masih rebahan atau mungkin kalian masih bingung seputar tips bagaimana sih belajar paling bagus ketika mempersiapkan SNBT. Atau juga adik-adik yang mungkin mencari suasana yang bagus, entah itu pagi atau mungkin tengah malam dan sebagainya. Tunggu dulu, untuk kalian pejuang kampus yang kalian perlu perhatikan adik-adik, saat ini bukan waktunya adik-adik mencari cara belajar yang efektif atau mungkin waktu belajar efektif selama 24 jam adik-adik beraktivitas. Namun untuk saat ini adik-adik harus ngambis. Kapanpun adik-adik punya waktu, kapanpun kalian punya kegiatan yang dirasa bisa disisipi dengan belajar, lakukanlah. Karena memang SNBT tidak bisa disiapkan dengan cara yang sebentar atau dengan disiapkan dengan biasa-biasa saja. Karena di luar sana adik-adik, perlu diketahui sudah banyak siswa-siswi yang curi start dari awal, bahkan dari ajaran baru. Bahkan mungkin ada juga yang mau ke jurusan-jurusan favorit, mereka sudah belajar dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Yuk, bagi adik-adik, pesan saya saat ini yang masih rebahan, masih bingung mencari alternatif belajar yang terbaik, silahkan action dan belajar sesuai dengan materi-materi UTBK SNBT. Nah, yang pertama, untuk tips dan triknya supaya adik-adik bisa maksimal dan auto lolos di SNBT tahun 2023, yang pertama, mengenali 4 subtes terbaru. Oke, adik-adik yang saat ini menonton video kayak ini mungkin sudah tahu bahwa SNBT tahun 2023 disisipi atau dirubah dengan 4 subtes baru yang di dalamnya adalah tes potensi skolastik. Kemudian tes potensi skolastik yang pertama itu adalah pemahaman kognitif. Nah, pemahaman kognitif adalah tipe soal penalaran logis bagaimana adik-adik menyimpulkan, kemudian memahami teks-teks yang nantinya outputnya adik-adik disuruh menentukan jawaban yang paling benar dari teks tersebut. Nah, biasanya di dalamnya adalah ada logika matematika, kemudian logika bacaan, pemahaman bacaan seputar persamaan dan pertidaksamaan, dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya bagaimana model-model soalnya, silahkan tonton terus video-video saya di channel Dari Kampus. Kemudian yang kedua ada namanya penalaran matematika. Nah, model soal penalaran matematika adik-adik perlu tahu bahwa kalian disuruh menentukan jawaban dari model-model bacaan yang berupa literasi seputar pemahaman matematika. Jadi lingkupnya di pemahaman matematika ini adik-adik menyimpulkan dari konsep matematika dasar, kemudian logika matematika,
yang di situ banyak soal-soal penalaran adik-adik. Kalian akan tidak menemukan model soal-soal integral, kemudian dimensi 3 yang mungkin susah sekali ya adik-adik, atau mungkin limit. Tapi justru banyak model soal-soal penalaran yang notabene banyak soal yang tidak ada atau tidak dipelajari di bangku sekolah SMA maupun SMK. Kemudian yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia. Nah, literasi bahasa Indonesia ini nanti adik-adik akan disusukan dengan model soal-soal yang berparagraf, entah itu paragraf 1, 2, dan 3. Kalian disuruh menentukan ide pokok, inti, kesimpulan dari paragraf-paragraf tersebut. Ada juga kalian disuruh membenarkan beberapa bacaan-bacaan yang dirasa perlu diperbaiki. Nah, biasanya adik-adik di sini harus berlatih dengan model-model soal bacaan yang panjang-panjang. Bisa deskripsi, kemudian bisa soal-soal berupa news dan sebagainya. Yang intinya adik-adik disuruh memahami bacaan yang panjang dan nanti menyimpulkan dari masing-masing tersebut. Kemudian untuk literasi bahasa Inggris sama dengan literasi bahasa Indonesia tersebut, tetapi lingkupnya adalah soal-soal berbahasa Inggris, dan literasi bahasa Inggris condong ke model soal-soal saintik. Artinya, di situ nanti kalian tidak bisa mengharapkan mendapatkan model soal yang vocabulary-nya familiar. Biasanya soal-soal tersebut akan keluar model soal-soal terbaru. Misalnya, kalau di tahun 2022 kemarin, model literasi bahasa Inggrisnya adalah seputar COVID. Mungkin kalau di tahun 2023 besok, seputar mungkin global warming, kemudian seputar G20 yang baru saja dilaksanakan, maupun tentang dampak dari tercemarnya lingkungan dan sebagainya. Dan artinya adik-adik harus siap membaca, tidak sekedar nanti adik-adik mengartikan dalam bentuk bahasa Inggris, tapi adik-adik juga harus membuka wawasan adik-adik untuk lingkup bahasa Inggris ini. So, adik-adik dari 4 subtes ini, adik-adik harus pahami satu persatu. Kemudian yang kedua adalah selalu mengikuti tryout terupdate. Adik-adik, kenapa sih di beberapa video saya menyarankan adik-adik mengikuti tryout? Ingat, sebuah soal bisa dikerjakan atau bisa cepat mengerjakan, adik-adik harus berlatih. Nah, salah satunya dengan tryout. Adik-adik bisa menggunakan tryout online secara free, banyak bertebaran di Instagram, ataupun mungkin tryout dari platform-platform berbayar, atau mungkin tryout yang diadakan oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar di sekolah kalian. Maksimalkan tryout tersebut, atau mungkin kalian jangan hanya sekedar ikut saja, pahami, kemudian kemampuan maksimal kalian harus kalian keluarkan. Semakin sering kalian mengikuti tryout, maka peluang adik-adik bisa mengerjakan dengan cepat semakin besar adik. Kemudian yang ketiga adalah buat timeline belajar. Oke, adik-adik, perlu diketahui bahwa SNBT nantinya kami prediksi akan dilaksanakan di akhir bulan Mei. Ketika saat ini video ini saya buat di bulan November, adik-adik sudah punya timelinenya. Entah itu nanti misalnya nih di Desember, Januari, adik-adik harus sudah bisa mengerjakan berapa soal. Targetkan aja minimal misalnya 1 hari 5 soal, atau mungkin 2 hari sekali adik-adik harus bisa mengerjakan 20 soal. Maka dalam 1 bulan misalnya adik-adik harus mentargetkan misalnya 50 sampai 100 soal. Ini akan membuat daya nalar adik-adik meningkat drastis. Karena apa? Karena adik-adik nantinya akan lebih cepat memahami model-model soal-soal yang ada di SNBT. Silakan cari referensi sebanyak-banyaknya, karena sekarang di internet juga banyak sekali, bisa di TikTok, di Instagram, banyak sekali adik-adik bisa cari jika adik-adik mau. Kemudian yang keempat, adik-adik harus belajar memanajemen waktu. Nah, disclaimer adik-adik, untuk yang di manajemen waktu ini saya lebih fokuskan pada adik-adik yang saat ini kelas 12. Apalagi ketika kelas 12 yang saat ini masih semester 1, mungkin banyak kegiatan di sekolah, atau mungkin masih ada study tour, atau mungkin bagi adik-adik yang sekolahnya SMK juga banyak praktikum. Yuk, SNBT tidak dipelajari di sekolah. Artinya adik-adik harus punya manajemen waktu tersendiri. Bahkan adik-adik kalau perlu buat jadwal tersendiri selain adik-adik mengerjakan soal-soal di sekolah atau mungkin tugas-tugas sekolah. Kalau adik-adik nanti
menginginkan atau mungkin mempersiapkannya di semester 2, maka harapan untuk bisa menguasai soal-soal UTBK SNBT jauh lebih sulit. Jadi mulai dari sekarang, silahkan atur waktu sedemikian rupa, misalnya sebelum adik-adik berangkat sekolah atau mungkin dini hari dan sebagainya, SNBT harus disiapkan dengan maksimal. Ya adik-adik. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, ikut bimbingan belajar. Oke adik-adik, di sini saran saya ini bisa dipakai ataupun tidak ya adik-adik. Nah, bimbingan belajar saat ini ada yang offline, ada yang online. Bagi adik-adik yang mungkin saat ini berada di kota besar, alangkah baiknya ikutlah bimbingan belajar. Kemudian kalau misalnya mungkin jauh dari kota dan masih ada jaringan internet, adik-adik bisa mengikuti bimbingan belajar secara online. Banyak sekali adik-adik bisa cari di platform-platform ternama di Indonesia untuk persiapan SNBT. Nah, selain adik-adik nanti di situ di bimbingan belajar, memang apakah kalau misalnya tidak bimbingan belajar atau belajar dari sekolah tidak bisa, Kak? Jawaban saya bisa, cuma kadang motivasinya bisa naik turun ketika di sekolah. Karena di sekolah goalnya bukan adik-adik lolos SNBT, tapi biasanya adalah tugas-tugas sekolah yang ada di semester tersebut. Bahkan Bapak Ibu gurunya pastinya hanya mengajarkan soal-soal atau materi-materi yang berhubungan dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan SNBT ini adalah model soal-soalnya yang menyeluruh. Ketika di bimbingan belajar, adik-adik bisa berkumpul dengan banyak siswa-siswi dari beda-beda sekolah. Biasanya di situ motivasinya berlebih adik-adik dibandingkan kalau belajar secara mandiri. Kemudian kalau misalnya belajar secara online, pastinya adik-adik juga akan ada grup belajarnya. Nah, di situ biasanya dari Sabang sampai Merauke, adik-adik nanti akan belajar, dimotivasi oleh kakak-kakaknya, biasanya lebih termotivasi dan tahu kekurangannya lebih dini jika adik-adik mengikuti bimbingan belajar. Nah, karena memang secara statistik adik-adik yang mengikuti bimbingan belajar, rasio diterimanya di tes masuk perguruan tinggi negeri jauh lebih besar. Itu saja pesan saya untuk adik-adik yang berjuang mengikuti SNBT tahun 2023 besok, dan mudah-mudahan adik-adik diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan adik-adik rasa malasnya berangsur-angsur hilang yang saat ini mungkin masih rebahan, masih mungkin ragu tentang seputar persiapan SNBT tahun 2023. Dan satu lagi adik-adik jangan terfokus kepada jurusan yang akan dipilih untuk saat ini, tapi fokuslah untuk mempersiapkan materi-materi untuk SNBT. Karena banyak ternyata di luar sana adik-adik yang terfokus ke jurusannya saja tanpa melihat bagaimana mempersiapkannya. Kalau misalnya untuk fokus ke jurusan, pemilihan jurusannya, saya yakin waktu 1 bulan saja sudah cukup. Tapi untuk persiapan materi, untuk bisa ngerjain soal-soal SNBT akan jauh lebih lama. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.